Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis regresi dua variabel, beberapa ide mendasar. Sebelumnya, dengan saya sendiri Fani Nabila Maharani, NPM 1801010083. Dan yang kedua ada Hanifah dengan NPM 1801010084. Yang ketiga ada Sherly Andrea Puspa dengan NPM 1801010095. Yang keempat ada Eli Setiorini dengan NPM 1801010104. Yang kelima ada Elis Elivia dengan NPM 1801010108. Yang keenam adalah Narohmatika dengan NPM 1801010109. Yang ketujuh ada Naufal Hussein dengan NPM 1801010121. Dan yang terakhir ada Muhammad Ridwan dengan NPM 1801010122. Yang pertama yaitu teori dasar. Teori dasar dari analisis regresi yang paling sederhana yaitu regresi bivariat atau dua variabel bivariat atau regresi dua variabel. Regresi di mana variabel dependen atau regresan berhubungan dengan satu variabel penjelas atau regresor. Selanjutnya yaitu contoh hipotesis. Dari pendapatan keluarga minimum X, dolar. Seperti yang dijabarkan pada tabel tersebut, analisis regresi memberi penekanan pada mengestimasi dan atau membuat prediksi dari nilai rata atau populasi variabel dependen berdasarkan nilai variabel atau variabel-variabel penjelas yang telah diketahui atau ditentukan. Untuk memahami hal ini, perhatikan dan data yang disajikan pada tabel tersebut. Data yang terdapat pada tabel tersebut mengacu pada populasi total dari 60 keluarga di sebuah komunitas hipotesis dengan pendapatan mingguan X dan pengeluaran konsumsi mingguan Z. Yang keduanya dinyatakan dalam dolar. Ke-60 keluarga ini dibagi ke dalam 10 kelompok pendapatan atau dari 80 dolar sampai 260 dolar. Dan pengeluaran mingguan setiap keluarga dari kelompok-kelompok ini disajikan dalam tabel. Oleh karena itu, kita memiliki 10 nilai X yang tetap untuk setiap Z yang berkaitan dengan setiap nilai X tersebut, sehingga dengan kata lain terdapat 10 subpopulasi Z. Selanjutnya yaitu distribusi secara kondisional atau bersyarat dari pengeluaran untuk berbagai tingkat pendapatan. Di kurva tersebut ada beberapa variasi yang dapat dipertimbangkan dari pengeluaran konsumsi mingguan pada setiap kelompok pendapatan, yang dapat kita lihat dengan jelas pada figur tersebut. Akan tetapi, gambaran yang secara umum dapat dilihat dengan mengesampingkan variasi dari pengeluaran konsumsi mingguan antar kelompok pendapatan. Secara rata-rata, pengeluaran konsumsi mingguan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Untuk melihat secara lebih jelas lagi, pada tabel tersebut tersaji rata atau rata-rata dari pengeluaran konsumsi mingguan sehubungan dengan ke-10 tingkat pendapatan. Jadi sehubungan dengan tingkat pendapatan mingguan sebesar 80 dolar, rata pengeluaran konsumsinya adalah sebesar 65 dolar. Sedangkan sehubungan dengan tingkat pendapatan 200 dolar, rata pengeluaran konsumsinya adalah sebesar 137 dolar. Probabilitas kondisional PY per XI untuk data dari tabel berikut. Bisa dilihat X itu pendapatan per minggu, rata kondisional Y itu pengeluaran konsumsi. Jika pendapatan per minggu 80, pengeluaran konsumsi yaitu 65. Jika pendapatan per minggu 140, pengeluaran konsumsi 101. Nilai rata ini adalah nilai ekspektasi kondisional atau bersyarat karena nilainya bergantung nilai tertentu dari kondisi setiap variabel X. Nilai ekspektasi non kondisional
dari pengeluaran konsumsi minggu E atau Y. Garis regresi populasi. Bisa lihat di situ, yaitu untuk setiap X tingkat pendapatan terdapat sebuah populasi dari nilai Y. Kita mengasumsikan bahwa nilai Y ini terdistribusi secara simetris di sekitar nilai rata masing-masing, dan garis atau kurva regresi melewati nilai rata kondisional ini. Saya Serly Andrea Puspa, NPM 1801010095 akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Di sini ada fungsi ekspektasi kondisional atau fungsi regresi populasi atau bisa disingkat dengan FRP. Nah, dalam FRP ini biasanya menyatakan nilai ekspektasi dari distribusi Y dari X1 yang telah ditetapkan. Dan juga fungsi ini harus berhubungan dengan X1. Nah, dalam terminologi yang lebih singkat lagi, fungsi ini menjelaskan bagaimana kita mencari rata-rata respon Y yang bervariasi dengan mengikuti X, seperti itu. Nah, FRP ini juga mempunyai bentuk-bentuk fungsional. Nah, sebagai contoh, seorang ekonom mengusulkan bahwa pengeluaran konsumsi berhubungan secara lurus dengan pendapatan. Nah, sebelum menghitung fungsi ekspektasi kondisional ini harus mencari dulu atau mengestimasi dulu pendekatan awal atau hipotesisnya yang mengasumsikan bahwa FRP adalah sama dengan E dalam kurung Y. X1 adalah sebagai fungsi linear X, seperti itu. Nah, di mana beta 1 dan beta 2 merupakan parameter yang telah ditetapkan atau dikenal sebagai koefisien regresi. Ada 3 istilah regresi. Yang pertama regresi, yang kedua persamaan regresi, dan yang ketiga model regresi. Nah, koefisien regresi ini juga bisa disebut dengan koefisien kemiringan. Nah, biasanya ada beberapa ungkapan alternatif yang digunakan dalam literatur dalam fungsi regresi ini, yaitu model regresi populasi linear atau menyebutkan regresi populasi linear, seperti itu. Sebelumnya, ketika ingin menghitung fungsi ekspektasi kondisional ini harus mengestimasi nilai dari beta 1 dan beta 2 yang tidak diketahui berdasarkan observasi X dan Y, seperti itu. Nah, selanjutnya topik fungsi ekspektasi kondisional ini akan lebih dijelaskan perdalam lagi dalam bab 3 setelah bab 2 ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elise Fiorini, NPM 180101010104. Di sini saya akan menjelaskan tentang linearitas dalam variabel. Ekspektasi kondisional Y adalah sebuah fungsi linear X1. Secara geometris, kurva regresi dalam kasus ini adalah sebuah garis lurus. Dalam interpretasinya, sebuah fungsi regresi seperti E dalam kurung Y X1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X1 kuadrat bukan merupakan fungsi linear. Mengapa? Karena variabel X yang muncul dengan sebuah pangkat atau indeks 2.
maka bukan merupakan fungsi linear. Selanjutnya ada linearitas dalam parameter. Interpretasi kedua linearitas adalah ekspektasi kondisional dari y, dalam kurung y, x adalah sebuah fungsi linear dari parameter-parameternya. Beta bisa saja linear atau bisa juga tidak linear untuk variabel x-nya. Dalam interpretasi ini y x1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 x1 kuadrat adalah model regresi dalam parameter linear. Misalnya x bernilai 3. Oleh karena itu y x sama dengan 3, beta 1 plus beta 2 x1 kuadrat adalah model regresi. Kemudian dari misalnya x bernilai 3, oleh karena itu y x sama dengan 3, beta 1 ditambah menjadi 9 beta 2. Kemudian dari kedua interpretasi mengenai linearitas dalam parameter relevan terhadap pembentukan teori regresi, terminologi regresi linear akan selalu berarti sebuah regresi yang linear dalam parameternya. Betanya yaitu parameternya berpangkat 1 saja. Kemudian parameter untuk variabel penjelasnya atau x-nya bisa saja linear atau tidak linear. Secara sistematis terdapat pada grafik di bawah ini. Jadi y x1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 x2 yang linear untuk keduanya. Parameter dan variabel dan juga y x1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 x1 kuadrat yang linear dalam parameter, namun tidak linear dalam variabel x-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi stokastik dari FRP. Di dalam spesifikasi ini, kita dapat mencoba menganalisis secara cepat sifat dari faktor gangguan stokastik. Namun untuk saat ini, kita mengasumsikan bahwa hal tersebut adalah pengganti atau proksi terhadap variabel yang dihilangkan atau diabaikan yang dapat mempengaruhi y, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam model regresi. Di dalam spesifikasi stokastik ini, jika dalam kurung y x1 tutup kurung plus UI diasumsikan linear dalam x, seperti yang ditunjukkan dalam persamaan 242, yaitu y sama dengan dalam kurung y xi tutup kurung UI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 xi plus UI, di mana deviasi UI adalah sebuah variabel acak yang tidak dapat diamati dan dapat mengambil nilai positif maupun negatif, atau secara teknis UI dikenal sebagai faktor gangguan stokastik atau faktor kesalahan stokastik. Di dalam persamaan 242 menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi dari sebuah keluarga secara linear berhubungan dengan pendapatan ditambah dengan sebuah faktor gangguan. Jadi, pengeluaran konsumsi individu dengan nilai X sama dengan $80 dapat dinyatakan sebagai Y1 sama dengan 55 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali 80 plus UI dan seterusnya. Jika kita mengambil nilai yang diekspektasikan dari persamaan di kedua sisi, kita akan mendapatkan dalam kurung yi xi sama dengan dalam kurung y xi plus ui xi, atau diimplikasikan persamaan dalam kurung
UI XI sama dengan 0. Jadi, asumsi bahwa garis regresi melewati rata kondisional dari Y mengimplikasikan bahwa nilai rata kondisional dari UI, yaitu kondisional terhadap X tertentu, adalah 0. Di sini saya akan menjelaskan tentang signifikasi faktor gangguan stokastik. Di sini ada 7 gangguan stokastik. Yang pertama ada keracunan teori. Di dalam keracunan teori ini, kita dapat menentukan perilaku Y yang mungkin saja atau seringkali tidak lengkap. Kita dapat mengetahui beberapa hal bahwa pendapatan mingguan X mempengaruhi pengeluaran konsumsi mingguan Y. Namun bisa saja kita mengacuhkan mengenai variabel lain yang mungkin saja dapat mempengaruhi Y. Yang kedua ada ketidaktersediaan data. Walaupun kita dapat mengetahui variabel apa saja yang dikeluarkan dari model, tetapi kita bisa saja tidak memiliki informasi secara kuantitatif mengenai variabel-variabel. Sangatlah umum jika mengalami ketidaktersediaan data yang kita butuhkan dalam analisis empiris. Yang ketiga ada variabel inti atau core variable. Di dalam variabel inti ini, sebagai pertimbangan biaya tidaklah berguna memasukkan variabel-variabel secara eksplisit. Yang keempat ada keacakan intrinsik pada perilaku manusia. Walaupun kita bisa memasukkan beberapa variabel terkait ke dalam model, tetapi terdapat sebuah hubungan mengenai keacakan secara intrinsik pada individu Y. Gangguan-gangguan atau U bisa saja merefleksikan keacakan intrinsik ini. Yang kelima ada variabel yang diproksi secara tidak tepat. Walaupun model regresi klasik mengasumsikan bahwa variabel Y dan X diukur secara akurat, pada praktiknya data-data terdapat kesalahan dalam pengukuran. Faktor gangguan U dalam hal ini dapat juga mempresentasikan kesalahan dalam pengukuran. Yang keenam ada prinsip parsimoni. Di dalam prinsip parsimoni ini kita mengacu pada Razor-Occam. Kita dapat menjelaskan perilaku Y secara mendasar hanya dengan 2 atau 3 variabel penjelas saja. Yang terakhir ada bentuk fungsi yang salah. Walaupun kita telah benar secara teoritis menggunakan variabel untuk menjelaskan fenomena, tetapi kita seringkali tidak mengetahui bentuk fungsi hubungan antara regresan dan regresor. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi regresi sampel. Dengan menegaskan kembali bahwa pembahasan kita ini telah membahas mengenai nilai Y yang berhubungan dengan sebuah nilai tetap X. Sebagai ilustrasi, kita umpamakan pada populasi yang terdapat pada tabel 2.1 ini tidak diketahui, dan satu-satunya informasi yang kita miliki adalah sampel yang sudah secara acak dipilih dari sampel Y untuk setiap nilai X terkait. Seperti pada tabel 2.1 ini, kita hanya memiliki satu nilai Y yang berhubungan dengan nilai X. Dalam tabel 2.1 ini dipilih secara acak dari nilai yang terkait dengan beberapa nilai tetap X. Dari sampel dalam tabel 2.1 ini, kita dapat memperkirakan pengeluaran konsumsi mingguan rata-rata Y dalam populasi. Dengan kata lain, kita dapat mengestimasi FRP berdasarkan data sampel. Setelah kita dapat mengestimasi FRP berdasarkan sampel, kita dapat mengumpulkan kembali sebuah sampel secara acak dari populasi tabel 2.1 dan tabel populasi 2.2. Maaf ya teman-teman, ini sedikit kesalahan, ini tabel 2.2 ya. Di dalam tabel 2.1 dan 2.2 sekarang analog dengan FRP yang mendasari garis regresi populasi, kita dapat mengembangkan konsep FRS atau fungsi regresi sampel. Dalam konsep FRS ini yaitu YI sama dengan
beta 1 ditambah beta 2 XI. Ya, selanjutnya ada sebuah diagram, kalian bisa lihat sendiri, di mana Y dibaca Y topi atau Y cap, yang artinya Y merupakan pengestimasi dari X dalam kurung YX, B1 merupakan pengestimasi dari B1, B2 merupakan pengestimasi dari B2, yang artinya bahwa sebuah estimator yang dikenal pula sebagai statistik hanyalah sebuah aturan, rumus, atau metode yang memberitahukan bagaimana pengestimasi sebuah parameter populasi dari informasi yang disediakan suatu sampel. Selanjutnya, seperti bagaimana kita mengekspresikan FRP dalam bentuk yang mirip persamaan 222 dan 242, kita dapat mengekspresikan FRP pada persamaan 261 dalam bentuk stokastiknya sebagai berikut. Y1 sama dengan B1 tambah B2 X1 tambah U1, di mana sebuah simbol tambahan yang sudah didefinisikan sebelumnya menyatakan akan faktor residual sisa atau sampel secara konseptual analog dan dapat diartikan sebagai estimasi dari UI. Faktor ini diperkenalkan dalam FRP untuk alasan yang sama dengan UI yang dikenalkan dalam FRP. Nama saya Muhammad Ridwan, NPM 1801010122. Nah, yang selanjutnya itu sebagai langkah akhir itu kita dapat mencari tujuan utama dari analisis regresi yang kita lakukan. Nah, langkah akhirnya itu mengestimasi FRP. Ini yang di set ERP maksudnya itu FRP ya teman-teman. Nah, mengestimasi FRP itu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikalikan XI ditambah UI. Nah, sebagai dasar dari FRS atau fungsi regresi sampel, maka dapat dinyatakan bahwa Y, kalau tidak salah yang tanda panah atas itu dibaca topi. Nah, Y topi I sama dengan beta topi 1 ditambah beta topi 2 dikalikan XI ditambah U topi I. Nah, karena seringkali analisis yang dilakukan itu berdasarkan atas sampel tunggal dari sebuah populasi. Nah, akan tetapi karena adanya fluktuasi sampling inilah maka estimasi FRP yang didasarkan atas FRS itu merupakan aproksimasi yang terbaik. Nah, aproksimasi inilah yang ditunjukkan dalam bentuk diagram yang ada di slide berikutnya. Kemudian untuk X sama dengan XI itu kita memiliki satu observasi atau sampel, yaitu Y sama dengan YI. Nah, jika dilihat dari FRS-nya, maka YI itu yang diobservasi dapat dinyatakan sebagai YI sama dengan Y topi 1 ditambah U topi 1. Dan jika dilihat dari FRP-nya itu dapat dinyatakan sebagai YI sama dengan E dalam kurung Y dibagi XI ditambah UI. Kemudian di dalam diagram ini dipaparkan bahwa variabel X itu merupakan pendapatan mingguan dalam bentuk dolar. Kalau variabel Y itu merupakan pengeluaran konsumsi mingguan juga dalam bentuk dolar. Nah, dapat disimpulkan bahwa Y topi I itu telah mengestimasi Y bagi XI yang sebenarnya atau nyata secara berlebih atau overestimate untuk setiap XI yang ditunjukkan pada diagram tersebut yang ada di slide ini. Nah, demikian juga untuk XI sebelah kiri titik A itu. Nah, FRS akan kurang tepat mengestimasi atau underestimate FRP yang sebenarnya. Nah, akan tetapi kita itu dapat dengan mudah melihat bahwa estimasi yang berlebih dan yang kurang tersebut tidak dapat terhindarkan karena adanya fluktuasi sampling. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.